Itu saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, termasuk keyakinan kelas tadi. Saya akan lanjutkan lagi membuat pertemuan dengan anak-anak, di mana saya dengan anak-anak akan membuat kesepakatan bagaimana supaya sekolah ini, supaya kelas mereka itu menjadi kelas contoh atau lebih baik dari yang lain. Maka begitu saya minta izin dari Ibu, karena Ibu baca-baca dulu tentang apa ini, akan Bu. Ya, oke Pak, saya setujui dengan apa yang akan Bapak lakukan kepada guru. Silakan memberikan sosialisasi kepada guru dan selanjutnya nanti Bapak sosialisasikan juga kepada semua siswa. Saya akan memberikan izin Pak, nanti Bapak tentukan saja tanggalnya supaya tidak boleh dilaksanakan. Tanggalnya direncanakan 23 Februari untuk guru, lalu tanggal 28 Februari untuk anak kelas 9. Kelas 9 pakai kelas 9. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Paling baik saya akan tetap setuju. Ya. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Sekolah serta rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini saya berada di modul 1. Lalu itu penekanannya adalah sekarang ini bagian aksi nyata. Jadi aksi nyata ini yang saya alami pelajari di program ini, saya untuk nyatakan di kelas saya. Kebetulan saya di kelas 9. Jadi secara simpel dikatakan kami itu diajak untuk mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara. Dewantara ini disepakati oleh negara kita ini adalah Bapak pendidikan. Ajaran-ajaran beliau ini sekarang ini yang ingin diperlakukan di sekolah-sekolah. Itu yang disebut dengan kurikulum merdeka.
Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini cara filosofinya mengajak kita menuntun anak-anak, dan dibuatnya sebuah contoh. Kita ini ibarat petani. Kita sebagai pendidik dibuat sebagai petani. Lalu sekolah kita ini diibaratkannya sebagai lahan pertanian. Dan anak-anak didik kita itu adalah tanaman-tanaman yang kita harapkan nanti akan menjadi tanaman-tanaman unggul. Itu yang diharapkan filosofi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara ini di dalam membuat tuntunan tadi juga mengambil filosofi-filosofi dari lain. Makanya kami di CGP dikatakan boleh ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Sah. Jadi kami modifikasi tugas-tugas itu yang sebelumnya dari yang lebih dulu mengenalnya, kami modifikasi dan kami terapkan sedapat mungkin di sekolah kita ini. Itu di dalam apanya. Jadi kalau dalam bahasa pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada yang dikatakan trilogi. Trilogi pendidikan itu ya kita sudah tahu lah itu ya. Ada Ingaso, Tuturi Handayani. Ya. Jadi kita sebagai teladan diharapkan ya, sebagai teladan kita saat di tengah-tengah kita memotivasi, kita mendorongnya. Itu trilogi yang diajarkan. Lalu di dalam yang diambil oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi ada pendapat teori pilihan yang diambil dari Dr. William Gassen itu mengatakan bahwa murid itu kita ini sebenarnya di dalam menuruti perintah sebenarnya letaknya bukan kepada takut, intimidasi, ditekan, diberi hadiah, bukan. Sebenarnya di situ diajaknya kita itu mau melakukan sesuatu, sebenarnya itu ada keputusan pada kita. Ada keputusan kepada anak-anak. Satu contoh dibuat William Gassen mengatakan, jika ada sebuah benda di tangan, benda yang sangat berharga, lalu saya meminta, ketika si anak memberikan, itu terlepas dari apa, itu bukan karena sesuatu kita dari luar, tapi karena si anak. Si anaklah penentu. Jadi ilusi mengatakan kalau anak-anak itu bisa kita kontrol. Kita ini bisa dikontrol oleh Bapak Direktur, bukan. Tapi kita adalah yang menentukan. Lalu tugas kami CGP, terus apa yang harus kita berbuat kalau sudah anak-anak kita ini sebagai orang dewasa, sudah kita yang mengambil keputusan, suka-suka aja, sesuka hati kita lah, kira-kira begitu. Disinilah Bapak Ki Hajar Dewantara oleh tuntunannya itu mengajarkan kepada kita bagaimana budaya positif itu, bagaimana kita melakukannya, budaya positif ini. Di dalam prinsip mengajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ditekankan di situ. Di dalam penekanan budaya positif tadi ada disebutkannya keyakinan. Keyakinan ini adalah sebuah kita seperti kita beragama, seperti kita menuntut kita ada kesepakatan kita bersama. Misalnya setelah kegiatan ini nanti saya akan membuat keyakinan di sekolah, di kelas saya. Ya seperti saya sambung juga apa yang tanpa saya harus merusak apa yang diinginkan oleh ibu kepala sekolah dan Bapak Direktur, misalnya anak-anak itu berbudaya, misalnya yang ingin saya apakan nanti di keyakinan itu, saya ajak anak-anak itu sudah sepakat. Sebelumnya saya sudah pertanyakan kepada mereka beberapa pertanyaan positif kepada mereka sepakat bahwa sekolah ini lahan pertanian yang harus masing-masing kita menjaga. Mereka sepakat kali. Ketika nanti mereka tanya, keyakinan telah tidak ada lagi, maka yang mengalami kesalahan, kewalahan adalah mereka sendiri. Mereka betul-betul cinta yayasan ini akan tegak. Mereka ingin, anak-anak kita ini ingin, kalau mereka ingin menjadi orang-orang
cita-cita yang mereka berikan itu, yang ingin mereka raih nanti, itu mereka sepakat. Mereka sepakat untuk ini. Saya masih menangkapkan sesuatu seperti kata ini. Mereka sepakat bahwa sekolah kita ini harus selalu maju. Lalu kumpulan anak-anaknya pun siap untuk dimandirikan sesuai apa tadi, profil pelajar Pancasila itu. Mereka siap. Kalau mereka siap, kita siap. Lalu apa yang kita pertanyakan? Apa yang harus kita berbuat? Inilah ajakan Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, keyakinan tadi. Ini saya masih penyuluhan pada dikas saya. Minggu depan saya akan saya videokan juga seperti ini dalam pengambilan keyakinan-keyakinan mereka itu. Kira-kira apa? Apa yang harus kita budayakan? Yang kecil aja dulu, tapi budayakan. Biasakan terus, tuntun terus, supaya ini memang mengantarkan mereka mempertahankan yang kita ini tetap menjadi sekolah yang didamkan oleh orang tua, disenangi oleh anak-anak. Ya, kembali saya tadi kepada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang petani. Tugas petani di dalam menghasilkan panen raya, panen yang berlimpah adalah merawat, menyirami, menyanyi. Banyak hal dilakukan petani sampai menghalau hama dan lain-lain. Itu petani yang baik. Petani yang berindu melihat tumbuhannya subur. Tanamannya itu unggul. Kalau orang lain tanamannya 10.000, dia bisa 40.000. Dia pelajari, dia asah, belajar terus belajar. Lalu diminta kepada kita, ada di dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ada kodrat alam, ada kodrat jamal. Sebenarnya kalau ubi, jangan kita paksa menjadi mangga. Jangan kita paksa menjadi mangga. Kalau ubi, kita buat ubi yang unggul. Masing-masing kita yang sekarang sudah diberi Tuhan talenta. Bagaimana supaya talenta kita ini semakin berkembang? Jadi yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikannya, dalam filosofinya adalah kerjasama, bukan poin nilai. Tapi bagaimana kita kerjasama supaya sekolah ini menjadi sekolah yang terawat. Kita sudah tahu, anak-anak rindu, kita rindu, yang lain rindu. Oh, bagaimana kita mengapakan ini, potensi ini, menghasilkannya menjadi sebuah kesepakatan yang berguna. Ini yang saya tawarkan kepada kelas 9 dan mereka sedang memikirkan sekarang. Jadi dalam keyakinan sekolah itu bukan seperti peraturan itu. Kalau kamu tidak pakai topi atau tidak pakai kaos kaki ke sekolah, kamu diusir. Jadi kami mempelajari ada guru yang sifatnya penghukum, ada sifatnya guru itu sebagai manajer. Ya. Ketika kita diharapkan kita di dalam sebagai seorang guru, kita adalah manajer. Kita ini pemimpin. Kita ini bisa membuat masalah itu. Ya, sebagai manusia, saya juga pernah mengalami masalah yang kau alami. Tapi bagaimana supaya dia tidak tersiksa, tidak terintimidasi, tidak terhukum, tapi dengan niat, karena sepatnya tadi kontrol itu datang dari diri. Bagaimana kita mengembalikan bahwa ini kurang baik untuk sekolah saya, ini kurang baik untuk masa depan saya, ini kurang baik untuk ini. Itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menuntunnya. Dan sekali lagi anak-anak memang butuh kita kesabaran terus menuntun. Namanya kita itu sebagai petani, terkadang datang burung, ya kita harus usir burungnya. Terkadang datang ulat, harus kita apakan. Ya, butuh kesabaran untuk menuntun ini. Dan sifatnya kepada guru, ya teruslah menjadi guru pembelajar. Teruslah
dari guru pembelajar, dan dalam aksi nyata saya di dalam apa ini nanti setelah saya sosialisasikan belajar akan saya jawaban, kami mengambil keyakinan-keyakinan usul-usul dari anak-anak, kira-kira apa yang kita berbuat supaya kelas kita ini tetap menjadi kelas contoh untuk yang lain. Kira-kira begitu dulu keinginan kami bersama dengan anak-anak. Dan dari situ nanti saya akan memandu mereka untuk keyakinan-keyakinan bagaimana yang mereka harapkan. Apa usul dari mereka? Karena secara umum kerinduan tadi sama. Itu jadi yang saya letakkan disosialisasikan kepada anak saat ini. Saya ingin melihat kelas kita ini dari les pertama sampai les terakhir tidak ada sampah. Itu kerinduannya. Selain mendekor tetap terus akan ditingkatkan nanti. Mendekor kelasnya. Lalu ya seperti yang Ibu Pastor katakan tadi, berbaris itu dibudayakan terus, dibudayakan dan mencuci tangan. Budaya-budaya yang kecil ini masih yang kami ingin tanamkan masuk di sekolah itu. Dan ini kalau mereka sepakat juga ini membangun sekolah kita, ini akan kita tawarkan kepada anak itu. Karena bukan karena takut Pak Tanggang, diharapkan nanti bukan karena takut Pak Tanggang dia melakukan peraturan itu, keyakinan itu, tapi memang datang dari dia, datang dari si anak itu. Itu kira-kira di dalam keyakinan sekolah yang sedang kami ditugaskan sekarang. Jadi saya aksi nyatanya sesimpel itu masih dulu untuk tugas ini, dan mudah-mudahan ini menjadi budaya yang positif, dan cara-cara ini kita melibatkan anak-anak di setiap kegiatan kita, keyakinan-keyakinan kita itu. Karena memang kalau kita paksa ketika dia tidak mau, kita juga yang masuk masalah. Tapi bagaimana keyakinan ini kita tumbuhkan, ya tetap dengan prinsip tadi, trilogi pendidikan tadi harus tetap tertanam di sanubari seorang pendidik. Kita harus menjadi teladan, kita harus memberi semangat, kita harus mendorong, kita siap menuntun anak, memfasilitasi, mengarahkannya, karena memang kalau dia mau, dia sungguh-sungguh pasti bisa bersama yang baiklah. Kira-kira begitu yang kami ajarkan. Jadi dua hal itu saya tekankan. Setelah ini saya akan masuk lagi dengan Ibu pengajar praktek. Pengajar praktek itu pertama sudah datang, sudah disambut Bapak Lektur, beliau sangat antusias. Dan nanti kami mohon Bapak juga hadir. Jadi di dalam pertemuan berikutnya nanti kita dilihat visi-misi kita itu tidak merusak, tidak mengganggu, asal usulan-usulan tetap apanya. Jadi yang ditekankan, apakah visi misi kita ini sudah berpihak kepada anak? Apakah sudah berpihak kepada anak? Itu dia. Karena kita dikatakan dalam apanya itu, dalam pengajaran Kiajar Dewantara ini, guru berhamba kepada murid. Kalau cara berhamba ya memang itu lebih pas bagaimana berhamba kepada Tuhan. Kira-kira begitu memfasilitasinya. Itu yang dituntunkan kepada kami. Yang setahap-setahap, dan dari segi anak-anak tadi kita dikasih keyakinan-keyakinan tadi, bukan lagi peraturan. Dan nanti kita di visi sekolah, kami tuntut, kami mohon Bapak Ibu, Bapak Direktur di sekolah bersedia hadir, karena yang kami ambil pun apa adanya yang ada dan bisa kita perbuat di sekolah ini. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terus kepada Bapak Direktur dan Ibu sekolah. Shalom. Shalom. Semua harus sempurna, punya lidah yang terbaik. Kami harapkan semua kita harus dengan sehat. Tuhan mengatakan menjalani kebiasaan kita. Mudah-mudahan hasil pertemuan kita ini
menjadi keputusan bersama. Saya mau mengajak kepada kami mengenal tentang sebuah sekolah di mana sekolah identitas kita. Ketika seseorang ditanya sekolah dari mana, secara tidak langsung orang tersebut sudah mengetahui seberapa berpantasnya kita. Sekolah tempat kita dididik dan telah meluluskan kita itu sudah dikenal masyarakat, termasuk Yapendra. Kalau dari mana? Yapendra. Orang sudah tahu bagaimana Yapendra. Yapendra itu sudah berdiri tidak lama. Tahun 8 sudah berdiri. Mereka sudah menghasilkan mereka yang berprestasi, sudah menghasilkan sarjana, hasil. Orang sudah yakin menitipkan anaknya kemari. Yapendra ini tidak hanya bagus kalau hanya sepihak yang terjadi. Si kita akan wajar untuk merawat, menjaga sekolah kita ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Sebelum saya mengarah ke sana nanti, saya perkenalkan dulu bagaimana ajaran, filosofi, ajakan Bapak Ki Hajar Dewantara atau ajakan negara kita ini, di dalam mendidik. Dalam mendidik negara kita ini di abad 21 ini sudah menawarkan dan menekankan supaya seluruh sekolah mengajarkan Hajar Dewantara. Ini adalah menginginkan pada saat masa penjajahan itu anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia bebas, merdeka, bisa bersaing, bisa seperti negara lain, hidup bahagia, hidup tenang. Inilah yang dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu Bapak Ki Hajar Dewantara ini menekankan kepada kita generasi di abad 21 ini, di abad di mana semuanya gampang kita peroleh, gampang kita dapatkan. Dia juga menekankan kepada kita bahwa sekolah itu buat menjadi sekolah yang menyenangkan. Ajaran Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan kepada kita, sekolah artinya bermain. Sekolah itu menyenangkan, bukan menakutkan. Sekolah itu tempat tumbuhnya kita mengembangkan bakat, tempat tumbuhnya kita mengenal apa itu yang terjadi di abad 21. Di sekolah itu bisa kita gali dengan senang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa terbeban. Sekolah-sekolah sekarang mengajak kita untuk lebih banyak berdiskusi, tidak lagi kamu pasif. Apakah kita termasuk orang yang rindu mempertahankan Yapendra ke arah yang lebih baik? Rindu gak Yapendra ini lebih baik lagi? Ilman,
Jadi kita rindu sekolah, tempat kita bermain, tempat kita menggali apa yang penting untuk masa depan kita. Yang Petra ini kita yakini bisa mengantarkan kita mencapai cita-cita kita. Yakinkah kamu bersama Ya Petra kamu bisa lulus di studi prestasi atau ini dari mana? Kita yakin bersama Ya Petra kita bisa mencapai cita-cita kita. Terima kasih buat kepercayaan. Ini yang kita rawat, ini kita jaga. Apakah Ya Petra menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar di sini? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Kita jaga, kita jaga. Saya pernah cerita pada kami di mana banyak pejabat negara ini keluar dari kedudukannya hanya karena status ijazahnya. Bayangkan sekolah baru Pak, apa namanya? Ini Pak, mana sekolahmu? Belum lagi Pak. Dicari, nggak ada pula lagi di dinas pendidikan lagi datanya. Dulunya datanya masih kertas, gila, sehingga dikatakan bahwa ijazah ini palsu. Yang tadinya kalau sudah jadi gadis, nggak bisa lagi, karena ini palsu. Tutup sekolahnya karena tidak ada lagi orang yang percaya menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Yang kedua, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya ini jangan terjadi pada yang itu. Jangan sampai terjadi sekolah kita ini menurun orang yang percaya menitipkan anaknya di Ya Petra. Dan tugasnya ini, apakah hanya tetangga, apakah hanya security yang menjaga? Kita jaga dulu, kita jaga dulu. Apakah yang lain? Semua kita diajak untuk peduli, untuk berempati, merawat, menjaga sekolah kita ini. Di dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara lagi bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai apa Batu? Sekolah kita ini diibaratkan sebagai lahan pertanian. Ini lahan pertanian yang kita rawat. Saya ceritakan semalam itu bagaimana target orang yang ada di Kabupaten Karo sana membuat subur tanamannya. Mereka membeli kotoran-kotoran hewan dari apa ini. Mereka mengambil daun-daunan dari mana-mana. Ada yang dibuat dari yang aman, yang organik. Itu lahan pertanian yang bagus. Dirawat, dijaga, dibersihkan. Kalau ada datang ulangnya juga disisihkan. Ada datang burungnya juga diusir. Kalau sudah banyak rumput-rumput yang mengganggu, dicabuti. Maka tanaman itu subur dan unggul. Siapakah tanaman itu dalam sekolah? Siapa? Siswa. Kamulah yang kami jaga ini. Kamilah yang kamu rawat ini. Kamu rindu menjadi yang unggul atau tidak? Rindu apa yang tidak menjadi orang-orang yang unggul, yang berprestasi, yang berkemampuan di atas rata-rata melebihi sekolah yang lain? Rindu apa tidak? Semangat itu harus kita jaga. Kalau tadi sekolah kita ini adalah lahan pertanian yang luas, yang subur, yang senang ditanami,
berbagai macam tumbuhan, senang bisa menghasilkan buah-buah atau tanaman-tanaman tumbuhan yang unggul. Maka sekolah kita ini sudah masuk, pertanian kita ini sudah masuk salah satu tanaman atau lahan pertanian yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang unggul. Lalu siapa petaninya? Siapa petaninya? Kalau tadi Bapak filosofi di Hadir Jawa Barat mengajak kita, sekolah adalah lahan pertanian, anak-anaknya adalah tanaman-tanaman unggul. Lalu siapa petani? Kami yang ada di sinilah petani. Petani yang baik. Ini kita doakan. Terus kita saling bersekolah supaya kita seperti petani yang di Brastagi sana. Kalau tanamannya kurang subur, dia cari bagaimana supaya tanaman itu subur. Dulu subur sekali aku sudah banyak tanaman-tanaman, terus sekolahnya memproduksi aman-aman memang usia tidak bisa dilawan. Usia tidak bisa dilawan. Maka harus kita mudahkan lagi. Kita mudahkan lagi tanah itu. Bagi mereka itulah kemarin kotoran dari diri sedang, kotoran ayam, daun-daunan itu dicampur mereka, dipupukinya, di jeruk-jeruk mereka. Dibuatinya kalau kita makan buah apa itu? Buah apa yang mereka itu namanya? Yang kecil itu seperti pisang. Apa namanya itu sih? Apa itu yang merah itu? Bobit. Dicampur jadi jus. Pisangnya? Strawberry, kas-kas dari Brastagi, parpisang apa satu lagi yang merah itu ya? Kenapa? Ini Bapak. Itu kas di sana, kas di Brastagi. Mereka menjaga terus supaya itu tidak sampai punah. Dulu dari Serdang ini termasuk salah satu lumbung padi di Sumatera Utara. Lumbung padi di Sumatera Utara itu adalah di Serdang. Ini paling cocok di Serdang ini menjadi tanaman padi. Kalau sudah dikatakan padi dari Serdang, kualitasnya sudah bagus. Harganya murah karena dekat kota, tidak jauh dari dia datang kemari dijual. Kalau dari dia naik kapal, naik sepeda, naik segala macam sampai di Medan, harganya 2 kali lipat dengan dari Serdang. Karena dia keras petani, hasilnya sama. Di Serdang lebih tinggi. Namun sekarang lahan pertanian itu menipis. Lahan pertanian yang ada di Serdang ini sekarang semakin menurun. Banyak pejabat-pejabat yang dari Medan pindah ke Deli Serdang. Kapan kok dari Deli Serdang ke Medan naik tol selesai. Karena di Medan itu sekarang panas. Oleh orang Deli Serdang di situ luas tanahnya, bisa kita buat nanti 10 juta tanahnya sudah luas. Nah, sempit, sini apa? Terakhir Deli Serdang ini berkurang lahan pertanian, terkikis. Habis semua rumah-rumah sekarang. Kalau kita sudah jauh kita melihat padi. Kalau dulu satu langkah kita ke belakang ini sudah padi. Di nyebrang kita ke dalam sana sudah padi. Banyak kali padi di mana-mana. Sekarang habis. Penduduk semakin banyak. Lalu dari mana datang padi? Datanglah padi yang ditangani sekarang yang enak kawasan itu. Datanglah dari Thailand, dari China. Karena kita nggak sanggup lagi, tadinya Deli Serdang sanggup memenuhi padi untuk Sumatera Utara. Sekarang sanggup lagi, banyak penduduk, rumah-rumah sekarang baru di mana-mana. Datangkanlah dari Deli Serdang.
dari Thailand. Ini mengakibatkan naiknya kebutuhan. Yang tadinya 7.000, sekarang 1 liter itu aku mau 12.000. Seperti beras yang kau makan itu sekarang 12.000 lah itu 1 liter, 1 kilo. Nah, karena biaya kedua, banyak dan segala macam. Inilah tantangan 2021 ini. Kalau lahan pertanian ini terkikis, apakah bisa? Bisa. Mungkin. Tapi kita berusaha, tantang terus. Ada pendapat William Gosset kemarin itu, kita ini berjalan di eskalator yang turun, tapi kita harus naik. Pernah kamu turun dengan eskalator? Kenapa? Nah, itu manusia enaknya begitu, tanpa berpikir, tanpa banyak tenaga, dia bisa sampai di luar, di bawah. Nah, duduk gini mandang-mandang sampai di bawah. Lalu naik lagi mau ke atas. Duduk di atas, di bawah, mau naik ke atas hanya berdiri mandang-mandang, mendengar musik sampai di atas. Itu kemauan manusia. Hemat energi. Apa? Hemat energi. Tidak usah payah-payah, tapi mau kaya. Tidak usah kerja keras, tapi mau lulus CPNS. Tidak usah belajar, tapi mau nilai 9, nilai 100. Ini tantangan. Sementara sekarang terbalik dari situasi itu. Kalau kita mengikuti itu sekarang, begitu kita tenang di sini, akan datang nanti godaan, meninggalkan keluarga. Karena hidupnya tenang, sangat bebas, tanpa ekor dan segala macam. Itu dia tergali, terkikis, habis. Akhirnya banyak anak orang kaya yang ganteng, yang pintar, yang sehat, tiba-tiba jatuh ke narkoba, hancur. Orang tua hancur, hartanya habis, rasa hormat orang lain bilang. Ini kalau kita mau memakai hemat energi. Bayangkan kalau ada punya anak kita lupa terus pokoknya apa kebutuhan dia supaya enak. Seperti tadi naik turun, kita mau turun kan tanpa tenaga kan, tanpa kerja kan, kamu dengar musik begitu, lihat lingkungan sampai kau di bawah. Mau naik hanya berdiri dengar musik, lihat sambil makan sampai di atas. Sama halnya itu sebuah keluarga besar Petra, apa yang kau butuhkan? Nah, legal. Apa yang mau? Legal. Kerja keras kita, dipenuhi dulu. Pada akhirnya anak tersebut, keluarga yang membanggakan tadi, keluarga yang benar-benar dihormati tadi, jelas jatuh ke narkoba, jatuh ke geng-geng yang tidak baik, ke pergaulan geng, jatuh kepada pencurian karena kebutuhan narkoba tadi. Hancurlah dari keluarga, hancurlah seluruhnya harapannya. Sakitan orang tua, mati, selesai. Hanya meninggalkan budaya jelek. Semua cantik tadi, cantik, betul, ganteng, baik. Kurang kerja keras, kurang melindungi. Ini yang mau kita rawat. Ini kita rawat pada kalian sekalian, maka kita apa usaha yang harus kita lakukan memang harus mau bergerak. Seperti yang dikatakan tadi, kalau mau turun kita hanya berdiri sampai di bawah, kurang baik juga. Jangan terlalu banyak kesenangannya. Kita sekarang ini ibarat di eskalator mau turun,
eskalator mau turun, tapi kita mau naik. Bagaimana itu Mas Kemal? Eskalatornya mau turun, tapi kita mau naik. Maksud saya, pendapat si William Gosen tadi mengatakan banyak kali tantangan mau menghancurkan kita. Banyak kan? Banyak kali godaan. Itulah eskalator mau turun itu. Banyak kali menyenangkan. Menyenangkan sekali ini diiring-iringkan kepada generasi muda. Udahlah, ngapain mencapek-capek kau? Pening kau. Kau juga nanti kau juga capek. Inilah eskalator yang turun itu. Susah kali kalau mendirikan itu, nanti aja hidup ini. Ini eskalator itu. Eskalatornya turun, banyak turun terus. Mudah-mudahan kalau kita berbuat baik, penderitaan sekarang. Kita mau kerja sekarang, mau melakukan sesuatu yang baik, itu penderitaan. Ini eskalator turun. Tapi dikatakan kalau kau mau sukses, lawan eskalator itu. Ketika eskalator mau turun, kau harus naik. Tantang juga. Tantang, kau harus berlari lebih cepat daripada eskalator yang turun tadi. Kalau tidak, kita akan tergilas. Jangan. Kita akan tergilas. Harus kita tantang itu. Kita lawan. Semua dunia ini sekarang kalau kamu keluar sana, bro, sini ada bro, apa yang susah kan bro, sini bro, nanti kita bro minum, masih pertama itu, minum bro, sini bro, cantik bro, rokok bro, tapi campur situ ganja, campur dari situ kalau hanya masih dua mungkin masih dua bias, nah apa-apa kasih mungkin kau berbicara dua, tapi kalau sudah ada minuman yang campur segala macam tadi. Maka seperti kita lihat bisa mati bersama habis minum. Kalau lagi tidak mati, enak kali bro. Dari mana sekolah rokok itu bro? Nah, ini lagi bro. Kasih. 2 kali masih dikasih, 3 kali. Ada waktu bro, begini bro. Nah, ini waktu. Habis kamu ambil uang mama, habis uang mama ambil uang tetangga. Lama-lama kamu kembalikan dimasak, dibakar di bumi. Itu janji yang pasti kepada kita yang tidak mau melawan arus negatif tadi. Eskalator turun itu adalah tantangan negatif dan kita harus menghalaunya dengan baik, berlari melebihi kecepatan eskalator. Kalau dia lari 20, eskalatornya turun, maka kau harus bisa lari 40. Bagaimana caranya? Kalau selamat kita sekarang kayak Petra sampai tamat SMA belum terkontaminasi sama narkoba, baru disyukur sekali. Anak-anak yang Petra masih mengimpikan ingin lulus di universitas yang diinginkannya, ya hormat kita kepadanya. Banyak tantangan. Jangan karena mulai tidak pokok. Jadi banyak kali saya mengetahui bahwa manusia ini sifatnya hemat ini. Saya tahu itu kamu sekarang ini mengorbankan energi yang banyak, mengorbankan kemampuan yang banyak untuk hal itu. Tapi kamu harus yakin, kamu harus percaya bahwa ini baik untuk kamu. Kalau nggak baik untuk kamu ini, kamu tidur. Enak aja tidur di rumah kan? Enak kan sih? Udah kipas, sudah makan, sudah kenyang kan? Sambil baca-baca ada HP, ada wifi, wah, agak enak. Tidur ke rumah, apakah makan mana? Tidak bisa. Karena teori kontrol saya sudah ada. Teori kontrol yang menentukan itu adalah kamu. Ketika kamu tidak mau tahu sekarang dengan faktanya ini, dengan apa yang kita katakan ini, sah. Tapi kalau kamu katakan ini penting buat saya, ini akan perawat, jadi positif ya. Mau permisi pas sekarang aku pak, saya menurut aku pak tidur rumah pak, salah.
Semoga kapal kita yang lain tidak karena begitu. Ya, dan dengan sehat. Dan kalau misalnya seperti itu dan semua anak yatim kelas setiap hari sakit, setiap hari mencari alasan bahwa ya kali di yatim sekarang di zaman abad 21 ini. Banyak sekarang minyak gula. 2 jam hanya melihat tadi. 2 jam hanya Facebookan. Harus makan langsung Facebookan sambil duduk. Bayangkanlah sekarang pakai kan? Kita mau gampang sekarang berlawan kaya sih. Ya sih? Kalau kau mau bisa sih. Karena murah barangnya. Ini abad 21 ini ngeri. Kalau kita tidak bisa menghadapi abad 21 ini, wah. Kalau kita ikuti tadi sekarang yang turun itu, Pak, menyenangkan sekali. Semua bisa kita lihat. Mau dalam-dalamnya sana bisa kita lihat. Mau dalam-dalamnya istana presiden di Amerika sana bisa dengan kapan kita lihat sekarang ini. Saya mau jalan-jalan ke istana konsisten presiden Amerika Serikat. Langsung nampak semua jelas sekali saya. Saya mau jalan-jalan dulu ke kampung Sindeli. Mana kampungnya? Langsung Google Earth. Apa? Google Earth. Google apa? Google Bumi. Itu Google Bumi. Di mana bumi ini bisa kita lihat. Kalau saya mau melihat Google-nya rumahnya Sindeli sekarang, saya bisa buka Google Earth. Saya buka. Saya besarkan. Oh, ini Sindeli. Karena kita ini sekarang sudah dipantau dari atas oleh satelit. Mana yang sendiri? Oh iya, nanti saya selesai. Tinggal nanti Google akan mengarahkan kita ke sana. Bisa kamu lihat sekarang dengan gampang yang Amerika. Mau live pun bisa, mau yang sudah dimasukkan pun bisa. Gampang sekali. Sehingga orang malas atau pada gampang lagi, ngapain ada orang? Tinggal pesan Grab, selesai. Ngapain kita masak? Tinggal GoFood, selesai. Tapi ingat anak sekalian, apakah ini membangun untuk masa depan? Apakah anak-anakku juga nanti akan kamu ajarkan seperti itu? Bukan aja, Pak. Apa yang susah-susah? Grab aja, Pak. COD aja, Pak. Tapi giliran datang COD semua lari. Sebentar dia sakit perut. Karena giliran membayar. Giliran membayar semua sakit perut berlari semua. Bayarkan dulu, minta saya bayarkan dulu. BRK sekali. Besok datang COD lagi. Karena kan kita buruk. Jadi baru juga hidup berbeda kita apa? COD pas kita COD, Pak dulu Pak. Kita terakhir orang sabar, 1-2 kali orang sabar. Lama-lama ini dia jahat juga kawan ini. Begitu datang COD-nya, barang bersama dia tapi bayar nggak mau. Orang berbijak. Begitu datang COD-nya, langsung semua pergi. COD-nya pun pulang. Lama-lama dicoret tidak, diteknis. Kalau ada nama iman mengesan, usah percaya, hilang kepercayaan. Jangan sampai hilang aku percaya. Kita keras, ketawain kita sekarang. Apa ya susah-susah ya? Apa ya hanya seperti saya bilang kita tadi hanya belajar kita diberikan apa? YouTube sama kamu sekarang baca-baca, tanya apa kan selesai semua kan? Ya. Itu tidak membangun untuk anak kami sekalian. Untuk membangun itu kita diajarkan membuat keyakinan. Kamu tadi yakin? Coba sekali lagi saya tanya kepada kami juga. Apakah kamu yakin bersama Yapetra kamu bisa mencapai cita-cita kamu? Yakin sih? Maukah kita merawat Yapetra ini agar Yapetra ini tidak layu sebelum mekar? Karena harus baterainya, bukan karena sakit.
Lalu kita lihat sekarang dengan GoFood, dengan Gojek, dengan apa tadi kemudahan-kemudahan tadi, dan timbul sekarang ini, aduh, penyakit apa yang timbul mana? Buat kita yang gemuk ini, yang rawan kita sekarang kan? Iya, penyakit gula. Bayangkan sekarang ini jangan heran kamu lagi kalau usia 12 tahun masuk bumi bisa bulannya 400. Usia 12 tahun kan? Jangan ada efek yang susah-susah dari orang. Ngapain susah-susah dari orang? Kau mendul. Kita pergi kita yuk. Nonton novel ini gitu. Nonton video ini. Gula, sudah banyak usia dasar. Mas usia muda sudah mengalami penyakit gula. Kalau udah penyakit gula, kak ini baru ini orang ibu ahli pergi melihat ibu kemarin, pergi melihat ibu apa? Ibu Risma. Kamu bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Di situ Tuhan masih ada keluarga yang bertahan di samping yang bawah. Tahu tak ini? Tahu tak sih? Tahu. Menyakitkan tak itu kira-kira? Kalau buka tanganmu ini, tubuhmu itu menyakitkan enggak? Apakah pertanyaan itu sudah mulai sebelumnya? Penyakit itu? Belum tentu. Tapi dia tidak mau merawat apa yang ada itu supaya tetap baik. Dia tidak bersedia merawat, dia tidak bermaksud menghukum. Tapi dia kalau dia mau merawat, maka apa sehat juga sempurna dan ditambahkan dengan aktivitas olahraga, hidupmu senang. Senang dalam artian ya bersyukur. Apakah kita ini semua sempurna? Tidak. Apakah semuanya sudah terpenuhi kebutuhan rumah tangga? Tidak. Tapi apakah kita harus stres kalau kebutuhan kita ini tidak terpenuhi? Ada 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar itu sudah pastilah. Kebutuhan dasar sudah pasti. Apa itu? Ingin punya istri yang cantik, kan? Ingin kau punya suami yang ganteng bersih, yang baik, pasti. Yang bekerja, pasti. Lalu punya rumah yang sejuk, yang punya tanaman bunga-bunga yang luas, ada di dalam itu mobilnya, ada isi rekening kira-kira 10 juta atau 20 juta sebulan. Gak susah lagi memikirkan apa. Ingin seperti itu? Ingin jadi ini? Itu kebutuhan pokok. Semua kita si di depan pun merindukan itu. Bu Lastri merindukan itu, saya merindukan itu, anak kami pasti merindukan itu. Itu kebutuhan manusia. Semua manusia merindukan itu. Dan yang berikutnya ada kesenangan. Apa? Kesenangan. Hobi saya beda dengan hobi si Ima, si Elsie. Saya kalau sudah ketemu dengan apa yang saya suka, menyenangkan buat saya. Kalau saya sudah nyanyi-nyanyi kita bersama-sama sambil kita bercandaria tanpa tidak ada yang sakit hati, buat saya itu sudah sesuatu yang menyenangkan. Sama hal dengan kami tangan itu jalan-jalan tiada. Gagap ya? Gagap ya. Gagap kita langsung sedarkan karena memang kebutuhan manusia itu senang. Kami tidak melarang kamu senang, silakan lima. Kalau tidak terpenuhi rasa senang, kau mereka juga tahu. Sudah apa? Kontak kau. Semua kita ini memiliki kesenangan. Sah. Apakah itu melanggar? Tidak. Tapi jangan merusak masa depan. Jangan merusak yayasan kita. Jangan merusak
orang lain. Masa mau dihargai kau itu kebutuhan. Hargai saya Pak, hargai saya Nak. Itu kebutuhan. Semua kita itu memiliki itu. Sama kita itu, sama orang. Ada kesenangan ada, ada kebahagiaan ada, ada kebutuhan pokok ada, semua ada. Mau diberi kesempatan, iya semua. Yang 5 itu kebutuhan kita itu harus terpenuhi. Kesenangannya terpenuhi, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Tapi ingat, mendapatkan semua itu kita berhadapan dengan eskalator yang turun. Ada orang simpel, supaya senang kita simpel, langsung digajar selesai. Nah, tetapi jangka panjang, sekali dua kali itu. Jadi berpikir yang mau ajak kita sekarang, berpikirlah jauh. Ajaklah kita ini sekarang melakukan sesuatu yang susah untuk jauh ke depan menyenangkan. Jangan nikmat sementara yang kau lakukan. Jangan kesenangan yang sementara kau pilih. Pilihlah kita ini berlari melawan tantangan arus godaan negatif. Kita harus lalui semua. Latih aku, latih dari hal-hal kecil, latih dari hal-hal kecil. Ini yang kita akan bicarakan kepada kami sekalian. Jadi di sini saya mau mengajak kepada kami sekalian, ya, marilah sekalian kita tawarkan kepada kami, tawarkan kepada kita, tawarkan kepada sekolah kita ini. Ini kita mulai dari hal kecil, dari kelas kita kelas 9 ini, yang hadir kita di sini hanya berapa orang ini. Mari beraktif, jangan kamu pasif. Apakah kamu merindukan ada istilah menghukum di Petra? Kamu merindukan menghukum di Petra isi? Tidak. Iman? Tidak. Apakah kamu merindukan orang-orang yang cuek, tidak peduli di Petra ini? Cuek ada lagi. Mereka tidak mau belajar. Orang akan juga bawa pengajar. Orang apakah kamu merindukan orang yang tidak peduli? Di Petra ini? Tidak. Apakah kamu merindukan orang yang sombong? Itu yang akan kita bicarakan sekalian. Apa yang tidak kami inginkan itu, apa yang kami inginkan itu, mari kita akan tuliskan. Apakah kamu kalau pinjam ada seseorang mau butuh bukumu, butuh pulpenmu, tidak usah dibilang-bilang langsung diambil? Misalnya si Iman ada pensiun, langsung diam-diam aku ambil ini tanpa permisian, seolah-olah aku tidak menghargai dia lagi. Saya ambil, mau ini berharga sama dia, mau ini apa, saya harus izin atau saya bebas mengambil tanpa begitu saja. Kamu ingin seperti itu? Tidak. Ya, harus izin. Ini hal-hal, banyak hal yang kita harus perbaiki. Banyak hal yang tidak mungkin kalau tidak kita sepakati menjadi sebuah hal yang menyiksa mereka. Tangkap teman-teman kita ini, kita berdua, kalau mereka sehat, mereka setuju dengan apa kita ini. Kalau mereka nanti akan tambahkan, biar ditambahkan mereka lagi. Apakah kamu menginginkan egois? Tahu sifat egois itu? Rasa ditinggal yang paling benar, iya kan? Kamu menginginkan, oh, udahlah, gak usah ikut tempat tangga, kita aja, hanya si aja. Orang demo ketua apa? Ketua suara katanya, egois. Dan siapa pun karena sudah ketua dia, gak usah lagi hargai pendamping ini. Udahlah, kita aja. Apakah kita mau budayakan seperti itu ya Petra? Egois? Kita mau?
Tidak. Kalau tidak anakku, itu salah satu keyakinan yang akan kita tuliskan di APTRA ini. Dan kita nanti akan tuliskan itu, nanti kubaikan, nanti kita buat di APTRA ini di kelas kita ini, sehingga dari kelas kita ini nanti akan lahir lagi kesepakatan sehingga itu menjadi, kalau sekarang ini masih kesepakatan kelas, maka ke depan ini menjadi kesepakatan sekolah. Semua sekolah nanti akan sama seperti kita mengajar budaya positif. Apa itu budaya yang mengenai apa ini? Bisa maka kamu anak itu membudayakan sesuatu yang baik. Nah, rugi kamu? Capek? Capek pasti ada capeknya. Menghargai orang itu capek. Kamu tadi menghargai Pak Tanggang. Ketika Pak Tanggang berbicara, kamu menghargai. Kamu harus menahan keinginan dulu. Kamu tahan keinginan dulu. Keinginanmu sekarang ini ingin bergerak, ingin melihat ke sana, ingin melihat tembok, kami tahan dulu. Kamu tidak egois, ya kan? Kerinduan kan sudah membuka handphone ini kan, sudah bergerak-gerak, dayu-dayu, dia kesana tangan sana, ya kan? Ya kan, itu keinginanmu sekarang. Dan karena Pak Tanggang ada bicara di sini, kamu korbankan dulu keinginanmu sesaat. Sesaat mati. Berkorban dulu kamu mendengar, menghargai Pak Tanggang dulu. Barang-barang 2 jam ini. Itu dia sifat menghargai. Membudayakan itu, membiasakan itu susah. Namanya tadinya kamu sudah bangun jam 5, tiba-tiba disuruh di rumah lagi bangun jam 3. Bagaimana? Susah kan enggak? Susah, Pak. Susah. Karena kebiasaan itu. Tapi ketika dia kebiasaannya itu jam 5, kamu bangun jam 5, apakah itu menjadi susah? Tidak lagi. Karena sudah terbiasa tubuh kita itu. Tapi kalau besok jam 3, nanti jam 5, besok jam 8. Wah, itu sudah susah. Apa ini? Peraturan atau bagaimana? Jadi kita harus duduk bersama. Duduk bersama kita memikirkan. Jangan besok katakan kita sekarang sepakat kelas kita bersih. Setiap hari. Mari kita bersihkan. Tidak rugi kita sehat. Salah satu penyebab orang sakit paru-paru ketika kipas kiri berjalan, abu banyak di sini, abu akan naik. Kamu kan hidup. Setelah kamu hidup, menempel di paru-paru. Menempel di paru-paru 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bocor lagi ya. Tajam dia saudaraku, lembutnya barang dalam itu. Begitu bocor bernapas kamu begak-begak. Karena sudah bocor. Pentingkah kelas kita ini selalu bersih? Penting, Pak. Untuk siapa? Kita. Untuk kita yang ada di kelas ini. Susah, capek kamu bersihkan ini? Capek, memang awal-awal capek itu. Tapi kalau udah terbiasakan nanti, tidak capek. Saya minta tetap dipertahankan kerusian ini. Saya minta lagi yang lain, minta yang lain, ajak saya. Ajak kita, ajak kawan, budayakan positif. Budaya itu tadi dikatakan si Dewi adalah apa tadi sih? Membiasakan, kebiasaan. Yang positif itu apa? Pak. Positif? Itu hal-hal yang baik, Pak. Hal-hal yang baik. Ketika siang kemarin itu sudah pakai dasi, Dewi mulai pakai dasi, lalu kelas lain belum pakai dasi. Dan kamu mungkin pernah bahagia Mas, karena hanya 5 orang yang lengkap, lalu 45 orang lagi tidak lengkap. Siapa yang diajak? Mungkin orang itu. Siapa yang benar? Yang 5 orang. Itulah eskalator turun tadi. Eskalator turun itu diajak kamu. Aduh, sekali kau yang ini, sekali kau. Pakai topi, pakai dasi, pakai kaos kaki, pakai ini pun. Melakukan yang baik, dia jumlah orang menjadi anak pang itu, anak pang. Apa anak pang itu punya orang tua?
Tahu anak pang? Perde istilah Hah? istilah perde kan Pak? Benar. Anak pang ini yang membudayakan hidup serba-serba. Lebih hina. Gak usah di gereja langsung nikah. Bebas, pun tadi di pasangan. Hidupnya di mana suka. Ada rumah kosong sana situ. Kalau mau apa? Makan, minta-minta. Dapat, makan. Tak perlu masa depan ini, tak perlu baju, tak perlu segala macam. Pokoknya apa yang diminta seperti binatang itu. Bagaimana anjing di rumah? Mau masuk ke apa? Mau masuk ke meja ini? Mau menjilat di parit itu? Silakan. Bebas. Setahun 2 tahun masih bicara orang tuanya. Ganteng-ganteng orang. Ganteng. Ya udah diganteng. Sehat, matanya kelihatan bagus. Naik mobil nanti tidak ada beka, tidak ada apa, terus jadi begini terus. Pokoknya kalau capek sih dan suka. Ada orang tuanya. Biasanya ini orang-orang berduit itu. Tapi orang tuanya sibuk kesana kemari, anak tidak diperhatikan. Masuklah dia ke kumpulan tadi. Itulah yang membuat kesepakatan mereka. Udahlah hidup ini mati aja. Lagi mati, masalah surga nanti surga. Bukan masalah surga, tapi kamu berguna kepada orang lain. Itu dulu yang mau kita lihat. Ya, itu anak-anak tidak ada aturan punya orang tua itu. Sudah capek orang tua itu, sudah sakit-sakit orang tua itu hanya menunjukkannya. Tapi sekali 2 kali sampai 3 kali mungkin diajak dicari, kita berikan perubahan, masih kembali lagi, makin dibebaskan. Udahlah, terserah kau lah, dibuang. Jadi orang tua kita itu pun terbatasnya apa ini? Kemampuannya. Sekarang dia mungkin sudah stroke, cuma lagi mau mengejar anaknya ini. Lalu matilah, tiba-tiba lagi masuk di koran, ada seorang mayat jenazah ditemukan di parit. Dia pasang, karena ketika sakit dia, kawannya ini meninggalkan dia gitu aja. Mau dibawa kemana? Ke rumah sakit? Tidak mungkin. Tidak ada BPJS-nya, tidak ada KIS-nya. Karena puskesmasnya tidak jelas. Ditinggalkan kawannya dari situ. Namanya benar. Tapi kalau kita cantik masih dia seperti kita ini masih bersih, wah di kawan itu. Binatang. Begitu kau sakit, kau bentuk kawan, kasih makanan 2-3 kali, kasih kau mengkuatkan kau makan, kompres kau. Sebab situ saya harus begini. Tiba-tiba masuk di koran, masuk di media, ada mayat ditemukan di parit. Mereka kalau masih ada, kalau agama, kalau kau masih baik, masih ada yang menolong. Langsung kau dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi seperti yang dibilang sendiri tadi, biasakan yang jadi supaya itu terus tertanam di kaliber yang capek, jangan tanya ke kami lagi, gak pasti capek kan? Karena kita itu sekarang ada lift turun, lift yang mengajak kita hidup senang, hidup bahagia, yang penting senang. Itulah eskalator turun itu. Tapi kita tidak boleh di situ. Kita harus berguna. Kau ingin membahagiakan orang tuamu, ya. Ingin kau bawa orang tuamu terbang ke apa, naik pesawat lalu naik ke hotel? Iya, ingin. Itu yang bagus. Mendapatkannya itu butuh kerja keras, butuh daya jiwa. Kamu ingin disambut nanti orang tuamu dengan bangganya, orang tuamu menyambut kamu dengan bangganya, orang tuamu berdoa, memberikan ucapan terima kasih kepada gereja karena kamu sudah membawa nama baik keluarga. Waktu saya ini dari Ugarat, saya kalau udah datang ke kampung, minta waktu. Kupikir mau kemana waktu itu? Pokoknya mau dibuatnya ucapan maaf mulia Teo, Allah sehat do, anak nama berguna, Rosia Miller. Terima kasih kepada gereja. Apa tujuannya supaya dengar ada kedatangan? Nah, kedatangannya, ada juga pangkalan dia kan? Nggak apa-apa. Kalau ada muslim itu kita ingin dipuji, nggak apa-apa. Tapi
Ada 3 karakter sekolah yang saya katakan. Ya? Karakter yang depan selanjutnya. Karakter yang nyaman, baik saja. Jangan sampai begitu siap, mau foto pas ini, mau bagaimana, karena tidak peduli. Oke sih? Ya, pas kita bilang saya biarkan baju Pak. Kamu punya niat untuk panutan di sekolah kita ini, itu dulu. Jangan nyaman, padahal ini foto-foto, nggak nampak cukup, nggak apa cukup. Minimal kamu ada niat, biar dipuji aku, biar dapat hadiah, biar dapat kesempatan aku. Itu bagus. Ada yang lain baik lagi makanya, udahlah saya sudah ucapkan syukurku. Disuruh apa disuruh, dipuji tak dipuji, hadiah berikan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati itu. Ini bagus lagi. Tidak, apa yang sudah nyaman, jangan aku ya. Dan Tuhan kami sudah terbuka mengajar. Kami tadi sudah tidak ingin ada yang egois di sekolah kita ini. Kami tidak ingin ada terjadi menghukum di sekolah kita ini. Kami juga tidak ingin orang-orang yang tidak peduli berkembang di sekolah kita ini. Kami juga tidak mau ada orang-orang yang aku tak acuh, merasa paling benar, dan tidak mau menerima pendapat orang lain, hanya pendapatnya aja yang mau dengar, dan banyak hal. Itu budaya-budaya yang tidak kami suka. Kalau saya sampaikan kepada sekalian, sini ada kertas, mana kertasnya tadi. Baik Pak Tangan, baik kita semua membudayakan sesuatu positif. Ini menjadi sebuah kesepakatan kita untuk minimal di kelas kita dulu. Nanti lama-lama ke depan semua kelas akan kita jadikan, dan ini menjadi sebuah keyakinan sekolah. Keyakinan ini bersumber dari kesepakatan kita yang ada di sini. Jangan seperti tadi, bangun jam 5 sekarang, bangun jam 3 nanti, bangun jam 8 besok. Sesuka hati orang yang membangunkan. Saya tidak mau kami menuduh saya nanti sesuka Pak Panggang, dan saya juga tidak suka kalau kami tidak kerjasama. Kita budayakan kerjasama itu karena ini penting untuk kita. Ya, Petra ini penting untuk kita. Sekolah kita ini perlu untuk kita menjadi sekolah yang indah, yang menyenangkan, yang bisa mengantarkan kita bertumbuh menjadi lebih positif lagi. Masalah ilmu aku tinggal klik semuanya, paham, tanyakan, diskusikan kepada kami. Kami siap untuk mengantarkan apa yang lebih baik. Tapi supaya tidak menjadi sebuah benturan di antara kita, kita akan buat kesepakatan, kita buat keyakinan kita yang kita yakini baik untuk kita, baik untuk sekolah kita, baik untuk yang lain. Ajukan, tuliskan. Di sini ada ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa? Madin. Ini kartu Madin, Mam. Apa dulu? Nanti kertas ini akan dibagikan kepada kamu. Kertas di sini. Sekarang anak kami tuliskan apa saja yang ingin kami tuliskan. Silakan tuliskan. Lalu nanti kami tempelkan, ada program tulis ini. Tempelkan dengan cara mencucuk. Ini kertasnya tuliskan, nanti cucukkan dalam usaha anak ke depan. Ini kertasnya. Silakan anak sekalian tuliskan. Kamu tidak ingin ada penghukum? Ya, saya setuju. Saya juga senang. Kamu tidak ada yang egois? Saya senang. Kamu tidak suka kotor? Saya senang. Kamu tidak suka sakit? Saya senang. Lakukan. Tuliskan. Ajak Pak Tangan untuk mentaati apa yang ada di hati. Ini adalah sembako. Ada berapa sebanyak-banyaknya? Satu apa? Satu item. Misalnya tadi tidak egois,
Itu langsung patahkan kemarin. Tuliskan. Kamu duduk lagi, tuliskan lagi. Berapa kali kamu ke depan, silahkan. Di sini kami akan memvideokan. Ini akan saya lakukan sebagai dokumentasi. Kebetulan ini memang tugas, tapi ini yang wajib adalah bermanfaat untuk sekolah kita sekalian. Di kelas 9 memang mudah-mudahan nanti ini pelajar kepada ibu, bapak ibu guru lain, maka ini menjadi keyakinan sekolah kita. Silakan anak sekalian, santai saja, masih ada waktu, tuliskan, antarkan ke depan ini. Jangan bilang waktunya. Nanti kalau berdua itu kasih dari kamunya. Berarti gini Pak, Apanya? satu kertas satu kalimat gitu. Ya, satu kalimat yang ingin kau kita lakukan, kau tawarkan. Kita buat nanti. Ada semua. Dua orang sama. Kerjanya apa? Andika. Oh, Andika itu nggak ada orang, kalau kerjanya ada. Ya, ya. Betul ya? Ya. Andika, segala. Andika segala. Satu-satu tuliskan lalu antarkan kemana. Gak usah segan-segan. Apa yang menurutmu baik kita berlakukan di sini, apa yang menurutmu ini untuk mengantarkan kamu menjadi sekolah kita ini yang lebih baik dan kamu berguna, tuliskan. Nanti akan kita sebutkan itu satu nama ya, satu nama. Satu kali, satu wajah, langsung dilakukan kemari. Nanti saya kasih dari yang lain. Bisa bagi motivasi baik. Apakah kamu sulit mengucapkan terima kasih? Gak usah mengucapkan terima kasih. Apakah kamu ingin budaya sapa? Maunya kita saling menyapa. Apa yang dia lakukan? Tuliskan. Bantu matangkan supaya sekolah kita ini lebih baik lagi. Prinsip sekolah kita ini lagi adalah tempat yang menyenangkan, tempat bermain, menyapa, apa segala macam yang baik kita lakukan dengan kesepakatan kita bersama. Ya, yang sudah siap silakan mari. Masukkan tadi. Ya, ini tunanetra karena tidak bisa menulis di papan tulis, maka kita buat seperti ini, mading. Ya, oke. Makasih Elsie. Lanjut lain. Apa bertimpa ya? Apa bertimpa? Ya, ini juga sudah membuat keyakinannya. Terima kasih untuk ini. Kita lanjut terus. Jangan rusak braille ya. Jangan rusak braille. Oke, lanjut terus Elsie. Silakan terus lagi nah. Ya, mau di atas boleh, mau di bawah boleh. Ini sini juga boleh tekan. Jangan ditekan braille ya, jadi bisa nanti baca. Karena kita baca dari sesuatu kita. Di tengah bikin abang. Apa kamu sama? Apa nanti? Lalu kalau ada yang menjawab, ada yang mengatakan shalom. Lalu kita, wajah kita harus tersenyum dan menjawab shalom juga. Bisa silakan, apa saja ditulis, silakan. Kalau ada pertanyaan, apa kabar? Maka kabar kita bagaimana? Sepakat. Jangan nanti, apa kabar? Kemudian, berikut. Apa kabar tadi? Kabar kita apa?
Boleh juga beberapa, misalnya kalau ada yang membuat semacam keinginan harus selalu berpakaian rapi, harus selalu berpakaian sepatu warna hitam. Karena usus ini nanti usus siapa kita tawarkan, kita satukan. Ya, silakan lagi teman. Terus, semakin banyak ide, semakin banyak hak kita menggunakan sesuatu positif. Awalnya ini capek. Nanti berada di mana-mana. Bisa tak menerima? Ya, terus setelah bagus lah. Belum setengah jadi. Dan ini akan berkembang terus ya. Besok lusa ini bisa kita apakah budaya berpikiran positif itu kita harus selalu positive thinking.
Ya, lanjut terus. Lanjut deh. Habis pertandingan saya pakai masuk. Saudara siapa? Sampai diri. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Sekali lagi, kalau apa bisa bertumbuh. Kalau sudah apa dulu hari ini,
Nanti kita lihatkan lagi kawan-kawan ada usul. Pak, Ya, memang. ini dia berdasarkan kebiasaan. Iya. Beda, sama saja buat. Nanti kan kita diskusi dari negarawan kepada kita. Karena itu mungkin bisa diterima, yang lain belum kita pertimbangkan. Artinya apa? Perbaiki dulu. Ya, kalau sudah masih ada lagi, Artinya memperbaiki. ini akan berkembang terus ya. Sudah? Misalnya adalah orang kan. Oke. Bekerja, Coba intervensilah dirinya. si Imam Janganlah begitu kan. membacakan satu persatu, Janganlah itu bedanya. bacakan satu persatu. Bukulah dirinya. Saya tulis ya. Saya akan tulis. Terus Nanti akan dikatakan kepada kita. Apakah satu-satu ambil namanya? Ya. Ambil. Diturunkan ya Pak? Ada satu-satu bacakan yang sudah di sini. Dari sini bang. Oh satu bang. Jadikan. Kepada kita. Ya, sudah berdiri. Oh, kan di video kan itu ada tuh. Kantong. Oke, silakan. Man, enggak cabut aja, Man. Cabut dari papannya itu bacakan. Tempel lagi nanti. Boleh. Kita bacakan. Nah, itu papannya apa kasih? Enggak, jangan. Sebentar. Itu ada di sembarang. Iya. Apa maksudnya? Mana caput? Caput. Bacakan. Sini menghadap ke kami kalau bacakan. Caput. Kedisiplinan waktu. Disiplin waktu ya. Kedisiplinan waktu datang ke sekolah, kecuali sakit atau ada kegiatan yang penting, tanpa terkecuali seluruh siswa dan guru. Disiplin waktu itu betul saja ya. Disiplin waktu dimintakan disiplin waktu. Oke. Balik ke bawah itu. Disiplin waktu yang pertama dari disiplin waktu. Saya nggak usah tanya dari siapa yang menuliskan ini ya. Ini permintaan kita. Oke, dua. Tingkatkan kualitas keluarga antara guru dan murid. Apa? Tingkatkan. Tingkatkan kualitas keluarga antara guru dan murid. Oke, bagus. Kualitas. Kualitas keluarga ya. Ya, susun dulu. Apa ini? Silakan tadi. Waktu kita kawankan. Nah, saya dulu. Ya, gua bikin nama gara-gara yang aku baca itu. Oke. Sama nggak sini kan? Ya. Tutur sapa, menyapa, dan saling menghargai. Turun siapa Menyapa, dan saling menghargai. saling menghargai. Oke. Ya. Sama tiga sekarang. Jadi,
apa? Hilangkan rasa egoisme, tingkatkan rasa kepedulian tinggi. Kita rasa egoisme ya. Ya Pak, Egoisme, tingkatkan rasa kepedulian tinggi. tingkatkan rasa kepedulian tinggi. Oke. Pak. Lanjut. Ya. Menjaga kebersihan kelas sekolah, terutama lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan Sekolah, sekolah ya. kelas Kelas sekolah, terutama lingkungan sekolah, sekitar. dan dikonsider juga ya. Ya. Dan lingkungan kita. Oke. Lanjut. Berikut disiplin dengan waktu. Misalnya sudah tiba di kelas sebelum bel sekolah berbunyi. Itu sebelum kita lihat ya. Sebelum waktu. Jadi kita bayar di sebelum waktu. Ini ada 2 orang yang mendekatkan ini. 2 orang yang mengikutkan. Bagus. Ini kan film-film banyak bagus ini harus kita lakukan. Ada bawah tadi. Lanjut. Diharapkan menjaga kebersihan, keasrian. Diharapkan menjaga keasrian lingkungan sekolah seperti menanam bunga dan menyiramnya setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Bagi itu. Kata sedikit kata sampai itu juga. Berikut Ya. memakai pakaian seragam yang lengkap beserta atribut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sesuai dengan Jadwal yang ditentukan. jadwal yang kita ya. Ya. Mantap kalian itu. Ini lama terlalu tunggu apa ini ya? Terlalu lama aku ambil ini. Mau dari dulu ke mantap. Mantap. Lantang. Lanjut, kerapian pakaian dan kelengkapan atribut sekolah setiap hari tanpa terkecuali siswa dan guru. Kerapian pakaian dan atribut sekolah Ya, tanpa terkecuali setiap hari tanpa terkecuali ya siswa dan guru. Jam ya. Oke. Berikut. nanti bisa kita diskusikan lagi mas. Oke. Berikut. Jika ada yang menyapa kita, maka bersikaplah ramahlah kepadanya. Mantap ini. Apresiasi tinggi. Kalau ada yang nyapa, ada proses sama. Berikutnya, pamerkan senyum ramah. Pamerkan Senyum ramah. Habis. Oke, kakak dulu terima kasih buat Kang Iman
yang sudah bersedia menyampaikan ini. Oke, disiplin waktu. Siapa yang bisa menjelaskan disiplin waktu? Di kelas kita tadi. Yang apa yang pertama? Tabel pertama. Artinya harus sudah bersiap-siap. Ini sudah sekolah. Kita waktu pertama ada pertama ya. Oke. Mana kupu-kupu? Sudah bisa pindah kelas. Nomor 2, tingkatkan kualitas keluarga yang masyarakat bagaimana guru dan murid. Jadi kita ada nilai-nilai satu keluarga yang utuh, kira-kira gitu kan? Kita satu keluarga yang harus saling memperhatikan, peduli, kita bangun kebersamaan. Ini maksudnya ini tutur sapa dan saling menghargai. Tutur sapa dan saling menghargai. Jangan menggunakan yang kotor dan dengan apa itu bahasa-bahasa yang tidak perlu. Tutur sapa itu. Siapa yang bisa menjelaskan ini dulu? Tutur sapa dan saling menghargai. Saling menghargai ya. Kita bisa pahami tutur sapa kita itu lemah lembut mengucapkan sesuatu dan tidak berkata-kata yang negatif-negatif atau negatif bahasa-bahasa negatif begitu. Oke, menghilangkan rasa egois. Kalau udahlah siapa kau siapa aku buatmu lebih gampang. Tapi tingkatkan rasa kepedulian tinggi. Saling mengingatkan. Pasangan juga sebagai manusia bisa salah. Saya katakan sekali lagi dalam kita untuk usaha katakan saya juga bisa salah. Tapi bagaimana supaya tidak berulang? Bagaimana ini kebiasaan ini supaya tidak terulang lagi? Jangan jadi aminan. Oke, kembali lagi di sebelum waktu kembali diamati oleh kita di sini semua. Diharapkan menjaga keaslian itu. Kembali kepada kita. Kita yang tiket itu yang tiket. Misalnya hari ini siapa bertiketnya? Cuma dari sepanjang hari itu bukan yang jalannya yang tiket, ya. Dari sepanjang hari ini kalau foto ini berpasang-pasang, yang punya oke dengan ikhlas hati. Lalu kalau bunga itu ya semangkuk siraman pelan-pelan. Memang kalau di awal memang tiket. Dari awal datang, dari akhir pulang. Bisa pastikan semua berlaku. Oke, besok semua berlaku. Baru kamu tinggalkan. Ini dilakukan tiket jadi aktif. Ini jumlah pertama ini menjaga keaslian ini dan lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah kita ini tak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan